pengakuan dari warga banyak banget kepala yang terpenggal dari tubuh gitu. Aloha kawan online, balik lagi di channel YouTube gua Azam Gani. Hai kawan online, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja dan tetap semangat menjalani aktivitas seperti biasanya ya. Oh iya, kayaknya udah cukup lama deh gua nggak upload video. Buat kawan online yang sudah mengklik video ini, gue selalu ucapin terima kasih banyak buat supportnya. Dan buat kawan online yang baru bergabung di channel Azam Gani, selamat datang. Jangan lupa dong di subscribe, karena dengan subscribe kalian mensupport channel Azam Gani menjadi lebih baik lagi dan menjadi berkembang ke depannya kawan online. Caranya gampang banget. Di situ, di bawah situ ada tulisan subscribe warna merah, kalian padamin serta klik lonceng notifikasinya supaya kalau gue upload video baru kalian gak ketinggalan. Gue hitung ya seperti biasa sampai 3. 1, 2, 3. Subscribe. Udah belum? Udah, oke, terima kasih kawan online. Ya, kawan online pasti udah tahu banget nih, kalau misalnya kalian ketemu lagi bersama gua Azam, tandanya kalian kembali lagi di Zam Taror, Azam Cerita Horor. Dimana di episode Zam Taror kali ini gua akan membahas sebuah peristiwa horor lagi nih kawan online, yaitu sebuah tragedi yang terjadi di tahun 2000-an yang melibatkan kereta api lagi nih. Kalau di video sebelumnya gue pernah membahas tentang tragedi Bintaro, kali ini tuh terjadi di daerah Bogor, Jawa Barat di tahun 2000-an, yaitu tragedi Terowongan Paledang. Terowongan Paledang dikenal oleh masyarakat Kota Bogor, Jawa Barat sebagai terowongan yang banyak menyimpan kisah misteri dan horor kawan online. Mungkin bagi kalian yang baru mendengar nama Terowongan Paledang ini atau yang belum pernah melihatnya secara langsung akan berpikiran kalau terowongan ini adalah sebuah terowongan yang panjang. Namun sebenarnya panjang dari Terowongan Paledang ini hanya 10 meter persegi, di mana Terowongan Paledang ini dibangun di bawah sebuah jalan yang tentu saja sudah jelas panjang dari 10 meter persegi itu adalah lebar dari jalan yang berada di atasnya kawan online, yaitu Jalan Paledang, Blok Sekolah 17, Bogor, Jawa Barat. Dan Jalan Paledang ini pun terbilang cukup ramai, dilewati oleh kendaraan-kendaraan roda 2 maupun roda 4. Meskipun terowongan ini terbilang cukup kecil, namun sangat kental akan unsur sejarah kawan online. Yang mana inisiatif dari pembangunan terowongan ini sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, yang tujuannya adalah sebagai akses perjalanan dan pengiriman barang dari kota Bogor menuju kota Sukabumi. Dan seperti yang kita ketahui bersama kawan online bahwa kerja paksa pada zaman itu sudah menjadi tabiat dari para kolonial, yang mana proyek ini dinamakan Jalur Periangan yang dikelola oleh perusahaan Belanda yang bernama Staatspoorwoegen, yaitu sebuah perusahaan kerajaan Belanda di tahun 1879. Berbeda dari jalur Batavia, Jalur Periangan ini menggagas rute dari kota Bogor menuju kota Sukabumi, kota Cianjur, kota Cimahi, dan berakhir di kota Bandung kawan online. Perlu kita ketahui bersama kawan online bahwa jalur kereta api ini merupakan jalur kereta api tertua kedua setelah negara India pada era tahun 1800-an. Para leluhur pada saat itu banyak sekali yang menjadi korban, yang mana mereka menjadi korban kerja paksa atau biasa disebut dengan kerja rodi. Dan mereka tuh banyak sekali didatangkan dari berbagai daerah, yang mana akhirnya mereka banyak yang meninggal di tempat pada saat pembangunan dalam memasang bantalan kereta yang terbuat dari kayu. Dari peristiwa ini, gak heran kalau masyarakat mengenal bahwa rute jalur kereta ini merupakan jalur yang mistis dan horor. Masyarakat yang sudah tinggal puluhan tahun di wilayah tersebut konon nih kerap kali menceritakan bahwa mereka seringkali melihat sosok-sosok penampakan yang misterius dan sangat mengerikan kawan online. Terlebih setelah peristiwa berdarah
yang terjadi di tahun 2000, yang mana membuat nama terowongan Paledang ini semakin dikenal luas oleh masyarakat kawan online. Entah benar atau tidak, katanya nih menurut masyarakat yang ada di sana, sosok itu adalah sosok tanpa kepala, atau terkadang terdengar suara rintihan misterius dan juga gangguan-gangguan mistis lainnya. Merinding gua kawan online. Dan untuk itu, kita akan kilas balik kejadian tragis di tahun 2000 yang mana membuat nama terowongan Paledang ini tuh menjadi semakin mencuat kawan online. Pada tahun era 80-an ke 90-an hingga awal tahun milenium di tahun 2000-an, penertiban untuk penumpang kereta masih kurang optimal kawan online. Bukan tidak adanya peraturan ya kawan online, tapi kesadaran masyarakat untuk keselamatan diri mereka pada saat itu masih sangat rendah. Yang mana meskipun sudah ditegur oleh petugas stasiun, mereka masih tetap membandel dan membangkang dan akhirnya tetap nih naik ke atas gerbong kereta. Dan biasanya kerap kali dilakukan oleh para penumpang yang anak muda yang merasa diri mereka tuh masih gagah dan merasa diri mereka keren gitu kawan online. Sehingga mereka tidak memperdulikan keselamatan dari jiwa mereka. Kejadian naas itu terjadi pada tanggal 12 Januari tahun 2000 kawan online. Ada sekitar 1.000 orang penumpang pada saat itu di stasiun Kota Bogor. Nah, padahal biasanya nih ke Kota Sukabumi itu hanya sekitar 700 orang aja kawan online. Entah mengapa kayaknya tuh hari itu rame banget gitu keadaan stasiun Kota Bogor. Dan moda transportasi kereta pada saat itu sangat diminati oleh masyarakat selain karena harga biayanya yang murah, yaitu sekitar Rp700 aja. Moda transportasi kereta ini juga dianggap lebih cepat karena jalurnya yang terpisah dari kendaraan lain, jadi nggak macet gitu kawan online. Entah apa yang terjadi, di hari itu juga selain dari keadaan penumpang yang sangat padat, kereta mengalami keterlambatan dari arah Sukabumi kawan online, yang mana kereta dari arah stasiun Bogor baru bisa berangkat setelah kereta dari arah Sukabumi ini sampai di stasiun Bogor. Jadi harus melakukan persilangan di stasiun Bogor kan kawan online. Nah, kereta ini seharusnya sudah jalan atau berangkat itu sekitar jam 1 siang atau 12.50. Tapi tertunda sampai jam 15.43 atau sekitar jam 4 sore. Ketika kereta ini akan berangkat, kembali petugas harus marah-marah kawan online. Ya, kepada para penumpang anak muda yang kembali naik ke atas atap gerbong kereta. Yang mana setelah dimarah-marahi nih, para penumpang anak muda ini baru turun lagi dan mau masuk ke dalam gerbong. Dan sepertinya kalau dilihat mereka ini adalah seorang pelajar. Namun, di antara beberapa dari mereka ada yang berpakaian selayaknya anak pang kawan online. Begitupun dilihat dari gaya rambut mereka. Ada juga yang membawa sebuah gitar yang akhirnya diketahui pada saat itu bahwa sekelompok remaja ini adalah perkumpulan remaja yang hendak melakukan perjalanan wisata ke wilayah gunung kawan online. Jadi kayak sekumpulan anak remaja yang pengen camping naik gunung gitu. Nah, ketika kereta ini baru saja hendak berangkat, para remaja ini buru-buru keluar dari dalam gerbong untuk kemudian tiba-tiba buru-buru naik lagi ke atap gerbong. Emang dasarnya udah pada ngeyel, susah dibilangin kawan online karena kan sebelumnya emang udah dimarahin kan sama petugas. Nah, tapi pada saat itu juga nih para remaja nakal ini kayak sempat mengambil batu gitu untuk akhirnya mereka melempari kaca dari ruangan pengawas peron kawan online. Dan diakui dari wakil kepala stasiun Bogor yang bernama Ahmad Samhudi, pada saat itu dia bilang ekspresi dari para remaja yang sudah berada di atas peron ini tuh kayak bahagia banget gitu kawan online. Seakan-akan mereka entah mereka akan lupa atau bagaimana, kira-kira jarak dari 1 kilometer dari stasiun Bogor ada yang namanya terowongan di bawah jalan Paledang kawan online. Karena terowongan Paledang memiliki ukuran yang sangat ngepas sama badan kereta kawan online. Jadi tuh kayak sedikit banget ruangan yang tersisa di atas atap gerbongnya. Jadi nggak mungkin kalau misalnya ada orang yang berada di atap gerbong.
Dan pada saat itu, para remaja ini sebentar lagi akan melewati terowongan tersebut dan sudah bisa dipastikan akan seperti apa kejadiannya, sehingga pada saat itu ketika mereka melewati terowongan ini, peristiwa maut pun tidak dapat dihindarkan kawan online. Dan para remaja yang berada di atap gerbong kereta pada saat itu kawan online, mereka langsung menghantam ke dinding terowongan Paledang. Mereka terpental, terhantam, bahkan sampai tergilas. Ada juga nih mereka nih yang berusaha menyelamatkan diri dengan cara melompat dari atap gerbong. Tapi nasib buruk juga tidak bisa dihindarkan karena memang pada saat itu kereta ini keadaannya tuh kecepatannya sangat tinggi kawan online. Jadi kalau misalnya mereka nggak terpental pun mereka akan balik lagi gitu, kayak memantul dan tergilas juga sama kereta. Pada saat itu kejadian naas maut ini terjadi di mana terowongan Paledang berlumur darah dan mengakibatkan 12 orang langsung meninggal dunia di tempat dan 10 orang lainnya mengalami luka serius kawan online. Menurut dari para pengakuan warga setempat, pada saat mereka membantu evakuasi para korban, mereka tuh awalnya mendengar suara gemertak yang sangat kencang pada saat itu, sehingga akhirnya mengundang perhatian warga untuk menengok ada apa gitu kejadiannya. Dan ketika mereka menghampiri lokasi kejadian tersebut, mereka langsung melihat situasi yang sangat mengerikan, di mana menurut pengakuan dari warga banyak banget dari para kayak daging yang berceceran gitu kawan online, kayak tangan yang terputus, kepala yang terpenggal dari tubuh gitu kawan online. Serem banget, gue merinding. Bahkan sebagian di antaranya harus mengalami cacat tubuh permanen kawan online. Dan yang paling ngerinya lagi nih, dari cerita yang gue riset, yang gue baca gitu, ada nih kejadian dimana pada saat kejadian itu sebenarnya ada korban yang kayak masih bernafas gitu, masih hidup, berusaha untuk bertahan, namun karena udah nggak kuat, karena emang ya sangat parah gitu kawan online lukanya. Ada nih yang dibantuin sampai sama salah satu warga untuk kayak menuntunnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan akhirnya remaja yang satu ini tuh menghembuskan nafas terakhirnya dan tewas di tempat kawan online. Ada juga pernyataan dari seorang warga berusia 51 tahun bernama Aep, di mana dirinya mengaku pada saat itu dengan warga lain yang ikut menolong pada kejadian naas tersebut masih sangat merinding dan ngeri jika harus mengingat pengalaman kejadian naas itu kawan online, di mana mereka tuh kayak melihat pada saat pertama kali kondisi dari korban-korban daripada terowongan Paledang ini. Dan menurutnya kejadian terowongan Paledang ini merupakan kejadian yang sangat besar selama ia tinggal di sana kawan online. Setelah kejadian ini, warga-warga sekitar enggan melewati wilayah terowongan Paledang. Ada perasaan takut, bukan hanya takut dengan hantu, tetapi mereka juga takut akan kengerian yang terjadi daripada kondisi remaja-remaja pada saat di hari kejadian naas tersebut kawan online. Setelah kejadian naas tersebut, pihak kepolisian akhirnya melakukan penyelidikan kawan online, yang mana ingin mencari tahu siapa yang harus bertanggung jawab dalam peristiwa naas itu. Akhirnya, Kepala Stasiun Bogor yang bernama Ismanto ditahan oleh pihak polisi. Menurut polisi, Ismanto ini kayak lalai karena tetap melakukan memberangkatkan kereta, padahal pada saat itu ada segerombolan anak remaja yang berada di atap gerbong. Seharusnya Ismanto ini tidak membiarkan kereta tetap berangkat. Kalau memang anak remaja ini kayak susah dibilangin alias ngeyel, seharusnya Ismanto ini ikut memanggil pihak kepolisian dalam hal menegur anak-anak remaja tersebut supaya mau turun dari atap gerbong dan masuk ke dalam gerbong kawan online. Dan hal ini pun menjadi tanggapan yang berat untuk rekan-rekan Ismanto di kantornya.
PT Kereta Api pun pada saat itu harus memberikan santunan sebanyak 1 juta kepada masing-masing dari 1 orang korban kawan online. Dan dari wakil kepala stasiun Bogor yang bernama Ahmad Samhudi ini juga bilang asuransi mana yang mau mengganti rugi gitu atas peristiwa ini. Yang mana memang atap gerbong itu bukan tempat duduk. Dan sebenarnya pada saat kereta diberangkatkan, menurut Ahmad Samsudi ini tuh ya, kereta tuh sudah dalam keadaan aman. Memang tiba-tiba aja gitu anak-anak remaja-remaja ini ngeyel terus tiba-tiba keluar dan kembali naik ke atas gerbong. Jadi kenapa harus PT Kereta Api yang dipersalahkan? Nadanya dengan cara menggugat kawan online pada saat itu. Nah, dari peristiwa ini menjadi sebuah pelajaran berharga bahwa kita harus menaati sebuah peraturan dan mengutamakan keselamatan kawan online. Dan dalam video ini gue juga ingin mengirimkan doa untuk para korban terowongan Paledang. Semoga arwahnya menjadi tenang dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Oke deh kawan online, cukup sekian cerita tentang terowongan Paledang. Gue minta maaf kalau misalnya ada kesalahan kata, kekurangan informasi dalam video ini. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share. Karena dengan begitu kalian mensupport channel Azam Gani menjadi lebih baik lagi dan berkembang lagi ke depannya. Dan buat kawan online yang mau follow Instagram gue dan mensupport sosial media gue, boleh banget di @azamgani. Sampai jumpa di video Zam Taror berikutnya. Dadah.